Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Udi? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu dan saya datang ke sini dalam rangka untuk melaksanakan supervisi yang terkait dengan tugas kita, yaitu kita akan melakukan booking di khususnya kepada kepala sekolah yang ada di SDN Karangrejo 3 ini, Pak Udi. Karangrejo 1, ya. Pak Udi, tadi kita santai aja ya, kita ngobrol santai, istilahnya kita tidak usah terlalu kalau kita santai aja, ngobrol santai istilahnya gitu. Pak Udi, jenengan sudah berapa tahun jadi kepala sekolah di sini? Kurang lebih 7-8 tahun. 8 tahun gitu. Nah, tentunya dari 8 tahun itu banyak sekali naik turun asam garam yang sudah jenengan rasakan ya. Itu banyak masalah yang harus diselesaikan, terus mungkin juga banyak prestasi yang sudah jenengan capai. Nah, cuman hari ini kita datang ini kita dalam rangka untuk datang untuk mungkin bisa membantu jenengan ya, masalah-masalah yang up to date yang mungkin yang jenengan pikirkan selama ini belum ada solusi, mungkin kami bisa membantu. Kira-kira yang jenengan alami saat ini kira-kira masalah apa, Pak? Pak, di sini kami merasa belum bisa sepenuhnya menangani tentang bagaimana kita mencegah dan menangani perundungan anak, karena di sini masih terjadi beberapa siswa itu melakukan perundungan. Oh gitu. Ya. Itu kelas tinggi, kelas rendah, Pak? Ada yang kelas tinggi, kelas 6, dan ada yang kelas rendah, yaitu kelas 2. Gitu ya. Terus perundungannya itu mungkin kalau kita per hari terjadi atau mungkin per bulan atau jarang, atau mungkin frekuensinya itu termasuk jarang. Tapi kemarin ini ada laporan dari wali murid bahwa anaknya itu dibully oleh teman-temannya itu. Jadi ada 2 anak yang melakukan pembulian, sehingga anak tersebut, korbannya ini menjadi takut dan tidak mau masuk sekolah. Oke. Ya, terima kasih. Pak, di sini saya sudah ada gambaran bagaimana yang jenengan hadapi dalam rangka untuk bully yang ada di lembaga ini. Terus dari pertemuan ini, Pak Udi, apa yang Anda inginkan? Kami ingin ada solusi bagaimana cara menangani pembulian ini agar tidak berkelanjutan dan kita sudah bisa menjadi sekolah yang nyaman bagi pendidikan anak-anak. Oke, terima kasih. Memang ini harapan kita semua, karena lingkungan belajar yang nyaman, yang menyenangkan itu harapan kita semua. Apalagi di sini termasuk sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu harus betul-betul bisa memberikan contoh kepada lembaga-lembaga yang lain. Oke, terima kasih. Oke. Berikutnya saya ingin tahu apa situasi sekarang di lembaga jenengan yang terjadi. Alhamdulillah di sini gurunya cukup, guru kelasnya cukup, kemudian proses pembelajarannya juga berlangsung dengan tertib dan kondusif. Cuma ada sedikit gangguan tentang masalah perundungan anak seperti yang saya sampaikan tadi. Itu yang mempengaruhi apa kira-kira, Pak? Kenapa sampai terjadi perundungan itu? Yang pertama, anak ini mungkin dari background keluarganya mungkin kurang perhatian dari orang tua, sehingga di sekolah itu anak ini bisa mempengaruhi temannya untuk melakukan perundungan pada salah satu anak teman mereka sendiri yang dianggap lemah. Oh gitu ya. Oh gitu. Berikutnya situasi apa yang jenengan inginkan di lingkungan belajar ini? Kami berharap perundungan ini tidak terjadi lagi. Jadi nanti
bisa terselesaikan antara Pak Guru, Kepala Sekolah, dan wali murid, sehingga nanti ada musyawarah bersama untuk duduk bersama mencari solusi agar ini bisa islah kembali dan anak-anak bisa belajar kembali Bisa dengan nyaman, nyaman dan penuh kekeluargaan. Oke. Terus kira-kira apa yang membuat rencana jenengan, keinginan jenengan itu bisa terwujud Pak Edi? Saya yakin ini bisa diselesaikan kalau kita mau bicara dengan wali murid, juga anak-anak pelaku. Kita dudukkan, kita panggil, kita kasih pembinaan khusus, namanya anak, pasti bisa untuk diluruskan. Yang penting kita sebagai orang tua yang ada di sekolah bisa memberikan pembinaan pada anak-anak tersebut dengan baik. Oke. Oke, berarti di situ jenengan sudah yakin gitu ya masalah ini akan bisa terselesaikan dengan Insya Allah baik. bisa. Berikutnya saya ingin tahu ya, apa rencana yang jenengan, rencana aksi nyata yang jangan mau jenengan lakukan? Pertama, saya akan membentuk tim investigasi, yaitu wali kelasnya. Saya ingin hadir mendatangi ke rumah korban untuk mengidentifikasi siapa saja pelaku pembulian ini. Setelah itu saya akan mengundang anak dan wali muridnya sekaligus untuk saya berikan pembinaan khusus. Terus dari kegiatan ini apa yang Anda persiapkan? Saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar pembinaan pada perundungan anak, sekaligus agar ada efek jera pada anak tersebut. Saya mencoba menyiapkan ini hukuman yang mendidik, Pak. Oke. Jadi anak tersebut nantinya setelah kita kasih pembinaan khusus, anak tersebut kita beri punishment atau hukuman untuk menulis hukuman yang mendidik ya, iya, bukan dengan kekerasan. dan nanti menulis ini istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali di sini, dan tidak boleh keluar, tidak boleh gabung di kelas sebelum itu selesai. Terus apa yang menurut Anda yang bisa memastikan bahwa kegiatan ini bisa berjalan? Yang pertama, jelas saya akan mengundang wali murid dan anak tersebut. Yang kedua, nanti kita sharing dengan orang tua, kita tanyakan bagaimana kehidupan tingkah laku anak di rumah. Setelah itu kita kasih pembinaan khusus bagaimana cara agar anak-anak kita ini bersifat lebih baik pada teman-temannya, tidak gampang melakukan perundungan atau pembulian, dan kita jaga bersama, kita awasi bersama. Kalau di rumah nanti jelas orang tua, wali murid yang bertanggung jawab. Kalau di sekolah, Bapak Ibu guru akan kita tugas bersama untuk mengawasi agar anak tersebut tidak melakukan pembulian. Oke, terima kasih. Berikutnya, siapa menurut jenengan orang-orang yang bisa mendukung di kegiatan ini? Yang pertama yang jelas harus kepala sekolah yang menangani ini. Yang kedua adalah guru, terutama wali kelasnya. Ini harus ikut menangani. Dan yang tidak kalah penting adalah siswa yang bersangkutan dan wali muridnya, Pak. Kita ajak duduk bersama. Oke, ini setidaknya di sini jenengan sudah ada solusi terhadap masalah-masalah yang jenengan hadapi. Berikutnya, dari kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, apa langkah selanjutnya jenengan? Pertama, saya depan ini membentuk tim untuk mencari investigasi. Jadi kita selidiki, kita adakan penyidikan agar jelas siapa pelakunya.
Setelah itu yang kedua, segera kita undang anak pelaku dan wali muridnya, segera kita adakan pembinaan khusus, kita adakan berikan punishment, dan kita buatkan surat pernyataan agar itu tidak terulang kembali. Oke, terima kasih. Berikutnya kira-kira kapan ini dengan lakukan Pak Odi? Insya Allah secepatnya Pak. Insya Allah Secepatnya besok itu pagi. hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, Hari Pak. hitungan hari ya. Karena masalah seperti ini tidak boleh ditunda-tunda. Oke, terima kasih. Ini sudah kita lakukan dan jenengan sudah banyak menyampaikan solusi-solusinya di sini. Terus dari kegiatan ini apa kira-kira yang bisa jenengan simpulkan, Pak? Bahwa saya yakin di semua lembaga pendidikan pasti ada masalah Pak. Tapi kita yakin juga bahwa semua masalah itu akan dapat kita selesaikan dengan baik, dengan jalan mengedepankan musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kalau perundungan ini, ya kita harus berkolaborasi dengan wali murid. Oke. Terima kasih. Ini jenengan sudah menyimpulkan dari kegiatan ini. Terus saya ingin refleksi Pak Udi. Refleksi sebenarnya apa yang memberikan pelajaran bagi kita semua terhadap peristiwa perundungan yang ada di lembaga jenengan. Bahwa tiap anak memiliki karakter yang tidak sama. Karena itu sering terjadi benturan di kelas. Mungkin ada anak yang merasa dirinya kurang diperhatikan pada guru, sehingga dia ini memberikan aksi yang kurang baik pada temannya, yang mengganggu pelajaran pada temannya. Nah, masalah-masalah itu ini saya kira perlu segera kita tangani, kita luruskan dan menjadi tanggung jawab kita agar di lembaga kita ini benar-benar tercipta situasi lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Terima kasih Pak Udi. Ini saya selaku pengawas bina, saya bangga mempunyai kepala sekolah yang inisiatifnya sangat tinggi dan berupaya untuk menetralkan angka perundungan yang ada di lembaga menjadi 0 gitu ya. Jadi betul-betul bisa dirasakan oleh semua anak yang ada belajar di sini, merasa nyaman, orang tuanya juga merasa nyaman, dan semua guru akan merasa nyaman. Dan ini memang kita harapkan bersama, dan monggo tadi kami juga selalu mendampingi jenengan supaya nanti betul-betul ini bisa berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir dari kami, karena kegiatan ini kita perlu nanti ada semacam evaluasi gitu ya. Nanti kapan itu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang khususnya tentang masalah perundungan yang ada di lembaga sini. Siap, dan terima kasih atas pembinaan dan bimbingannya dari Bapak. Sangat kami butuhkan agar bisa terlaksananya dengan sukses program kita ini. Terima kasih. Mungkin kegiatan ini kita cukup Pak Udi ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya kepada lembaga SDNU Karajo 1 ini. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.